Bismillahirrahmanirrahim. Wan-nazi'ati gharqa wan-nashitati nashta was-sabihati sabha fas-sabiqati sabqa fal-mudabbirati amra Yawma tarjufur rajifah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak soleh dan soleha di rumah, hari ini Ibu Guru akan langsung saja menjelaskan materi yang akan kita pelajari, yaitu kita sudah masuk ke pembelajaran 5, masih di tema 6, subtema 3. Materi yang akan Ibu Guru jelaskan pertama kali adalah muatan bahasa Indonesia, yaitu menggunakan ungkapan perintah pada poster. Jadi kita akan belajar bagaimana ungkapan perintah yang terdapat dalam sebuah poster. Nah, coba perhatikan poster berikut ini. Nah, ini adalah salah satu contoh poster yang berisi ungkapan perintah. Mana dia ungkapan perintahnya? Adalah yang ini. Ini adalah kalimat perintah atau ungkapan perintah, yaitu marilah bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan. Jadi kita diperintahkan untuk menjaga kebersihan secara bersama-sama. Nah, coba contoh posternya, ada gambar, kemudian ada ungkapan perintahnya. Nah, untuk membuat karya seni yang berisi gambar ajakan yang berupa poster, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Nah, ada beberapa hal tersebut diantaranya. Yang pertama, gunakan gambar sesuai tema. Jika gambarnya tentang kebersihan lingkungan atau temanya tentang kebersihan lingkungan, jadi gunakan gambar yang tentang kebersihan. Jika gambarnya tentang temanya kesenian, jadi buat gambar tentang kesenian. Contoh ya, jadi kalau yang poster di samping adalah temanya kebersihan lingkungan, jadi kita menggunakan gambar anak-anak yang sedang membersihkan lingkungan. Nah, jadi harus menggunakan gambar yang sesuai dengan temanya. Kemudian, yang kedua, tentukan pesan yang akan disampaikan. Pesan apa kira-kira yang akan kita sampaikan dalam poster tersebut? Seperti contoh poster di samping, pesan yang akan disampaikan adalah kita harus menjaga kebersihan lingkungan. Nah, kemudian yang ketiga, buat pesan dalam kalimat yang singkat dan jelas dan menarik. Jadi kita buat pesannya harus singkat, jelas, dan menarik supaya orang tertarik untuk membaca pesan tersebut. Kemudian yang keempat, tulis dengan huruf yang jelas. Nah, ini seperti ini. Jadi tulisannya jelas, jadi mudah untuk terlihat. Kemudian warnai gambar dengan warna yang menarik. Jadi kita berikan warna yang menarik supaya orang tertarik untuk melihat poster tersebut. Ya, sudah paham ya? Jadi ada beberapa hal yang kita perlukan untuk membuat sebuah poster. Nah, tadi sudah Ibu Guru jelaskan. Sekarang Ibu Guru lanjut ke tugas selanjutnya adalah muatan matematika, mengukur dan membandingkan berat benda dengan alat ukur tidak baku. Kemarin sudah Ibu Guru jelaskan juga materi ini. Nah, sekarang coba perhatikan contoh berikut ini. Kita akan membandingkan sebuah buku dengan menggunakan alat ukur yang tidak baku yang berbeda, yaitu menggunakan pensil dan menggunakan penghapus. Berat buku sama dengan 10 pensil, sedangkan berat satu buku sama dengan 6 penghapus. Nah, selanjutnya satu buku
buku matematika, yang sekarang yang diukur adalah buku tulis. Nah, satu buku tulis beratnya sama dengan 8 pensil. Sedangkan satu buku tulis sama dengan 4 penghapus. Nah, ingat, jika kita mengukur sebuah benda yang sama, seharusnya kita menggunakan alat ukur tidak baku yang sama juga. Misalkan kita mengukur buku matematika, seharusnya kita ukur dengan pensil, di sini harus diukur juga dengan pensil agar lebih mudah. Namun jika kita mengukurnya dengan alat yang berbeda, bisa juga, namun perlu diperhatikan adalah, nah, kita perhatikan tadi, berat satu buku matematika sama dengan 10 pensil. Nah, sedangkan berat satu buku tulis sama dengan 8 pensil. Jadi, nah, kita bandingkan satu buku matematika dan satu buku tulis, mana kira-kira yang lebih berat? Kita menggunakan alat ukur yang sama ya, yaitu menggunakan pensil. Ya, jadi tadi 10 pensil buku matematika, sedangkan buku tulis 8 pensil. Jadi buku matematika lebih berat daripada buku tulis karena kita menggunakan alat ukur yang sama. Ingat, jangan menggunakan alat ukur yang berbeda ya untuk membandingkan sebuah benda. Kemudian berat satu buku matematika sama dengan 6 penghapus. Nah, jadi kita mengukurnya dengan penghapus juga untuk buku tulis. Jadi berat satu buku tulis sama dengan 4 penghapus. Jadi satu buku tulis lebih ringan. Buku tulis lebih ringan dari buku matematika. Kenapa? Karena buku tulis hanya 4, sedangkan buku matematika adalah 6. Ya. Nah, begitu. Jadi yang perlu diperhatikan, kalau kita mengukur suatu benda, kita menggunakan alat ukur yang sama. Jadi kalau kita membandingkan sebuah benda, kita mengukurnya dengan satuan yang sama. Paham ya? Nah, tugasnya hari ini yaitu membuat poster yang bertemakan COVID-19 atau virus corona dengan melampirkan ungkapan perintah dalam poster tersebut seperti poster yang telah Ibu Guru jelaskan tadi. Kemudian perhatikan hal-hal yang telah Ibu Guru jelaskan seperti apa pembuatan posternya. Nah, boleh memanfaatkan gambar yang telah ada atau boleh menggunakan gambar sendiri. Nah, seperti contoh-contoh yang sudah Ibu Guru perlihatkan ini.